Hadirin, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama agar acara ini bisa lancar hingga akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan Ketua Pelaksana PBM untuk musik kecil, Dr. Retno Winarni MHum. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur perlu kami panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pagi ini kita bisa diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di halaman USK ini untuk melakukan pelatihan let's read. Nah, saya sendiri kurang apa ya, lupa terus namanya. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, tapi pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Mas dan ibu-ibu sekalian pada pagi hari ini. Nah, perkenalan dulu, katanya tak kenal maka kenalan ya. Kalau sayang-sayangan itu efek berikutnya Bu, karena sudah kenal. Jadi nama saya Prita HW sih kalau nama pendek atau nickname-nya ya. Prita Hendriana Wijayanti, saya lahir di Jember 27 April 85, jadi udah lumayan lah Bu ya. Saya nggak sengaja mau kepala 4 tahun lagi. Kelihatan nggak Bu? Terus sehari-hari saya di Kaliurang, kalau ada yang rumahnya deket saya boleh mampir, Kaliurang Gang Sumur Bor. Nah, kalau misalkan ada kata literasi yang terbayang di benak teman-teman ini apa? Boleh, kalau misalkan, kalau Galmas dulu deh, saya kenalnya cuma Galmas ya, jadi saya sebut bolak-balik aja. Meskipun kenalnya online ya, ini baru pertama. Apa nih kalau dari Galmas sendiri, satu kata yang muncul begitu literasi itu, oh ini gitu, apa? Membaca, oke. Yang lain? Ibu? Bacaan. Buku. Bacaan. Mbak? Baca, oke. Membaca, oh semua ya. Baca, oke ya. Oke, saya Bu Andri. Iya. Saya sekarang mewakili sanggar saya sendiri, Sanggar Tari Sembagi Arutala, yang tempatnya sama di Jalan Sumatera di seberang jalan depan Bengkel Yamaha. Gitu. Apa namanya sanggarnya? Sembagi Arutala. Iya. Iya. Saya kebetulan, saya sendiri adalah pengajar juga, saya guru SD di SD Jenggawah 5. Jadi ya karena saya guru, banyak menyampaikan sebagai media menyampaikan materi ke anak-anak untuk mempermudah karena anak-anak desa itu diajak membaca juga kadang sulit, mengarahkannya juga kita sering bercerita tentang kehidupan, nah seperti itu. Iya, saya merasa bangga anak-anak di desa itu anak-anak bisa dekat dengan saya, terus saya ajak berkegiatan mengenal banyak hal yang ada di kota ya. Jadi, nah kalau Let's Read sendiri ini bagusnya adalah perpustakaan digital cerita anak bergambar. Kan seringnya misalkan kita ke perpustakaan nyari buku cerita sendiri, kita mesti pilih-pilih juga ya. Kadang ada yang misalkan buku untuk anak-anak usia balita dengan anak-anak usia SD kan berbeda. Jadi kayak semacam kekayaan kata-katanya, lebih dominasi gambar apa teksnya, seperti itu. Mungkin anak umur 3 tahun, dia teksnya cuma 1 baris, gambarnya setengah halaman. Nah itu kan sebagai orang tua ataupun fasilitator di tempat kita masing-masing, kita harus paham ya. Jangan misalkan buku udah di brush gitu ya, anak-anak sudah baca sana, baca. Ya mereka membaca sih, tapi kan nggak dapet secara
besar gitu manfaatnya kalau nggak kita arahkan. Maka penting banget ada fasilitator. Saya selalu pesan ke teman-teman ya, Taman Baca TBM itu Taman Baca Masyarakat, ruhnya itu bukan di bukunya tapi di fasilitatornya, di kegiatannya gitu ya. Untuk nyetop dia supaya nggak lari ke sana kemari, dia harus memperhatikan kita kan. Lalu apa gitu-gitu ya. Nah itu bisa. Nah ini tanyakan pertanyaan pada anak yang membantunya menghubungkan karakter dan mengidentifikasi emosi serta alasannya. Hal ini membantu anak mengembangkan empati dan belas kasih pada orang lain. Nah misalkan kita membaca ini ya. Nah oke, saya kasih tahu dulu di Let's Read-nya. Di Let's Read itu ada levelnya. Jadi ada level 1, ada level 2 gitu ya. Maksudnya itu level kesulitan bacaannya untuk anak-anak. Nah ini ya seperti ini, setiap buku itu ada levelnya ya. Reading level 1, berarti saya lupa ya, terbaliknya 1 itu yang paling mudah. Kayaknya sih yang paling mudah. Page-nya 19, 2 bahasa. Coba kita read ya. Oh ini kayaknya level 1 ininya. Enggak ada kata-katanya. Levelnya itu sebelah mana? Kalau kita mau baca buku, lalu diklik. Berarti reading levelnya ini lebih tinggi ya? Sepertinya, kan reading coba levelnya 5. ada itunya nggak? Reading level oh Ada ya. tulisannya ya? Betul, tulisannya lebih banyak, terus halamannya lebih banyak juga. Coba cari level 1. Oh iya betul. Level Betul. 1 ini tadi halaman 1-2-nya nggak Nggak ada tulisannya ya? tulisan. Berarti kita bisa Oh, kayak iya. tambahkan ya. Protect the Improve environment. berarti ya? Oh iya, Today we betul. are collecting rubbish outside the school ya. Kalau level 3 lebih dikit untuk kalimat-kalimatnya. Lebih Kalau agak level pendek 5 ya. lebih susah untuk pronunciation-nya juga. Iya, benar. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa menginformasikan di level berapa ya, ada levelnya. levelnya. Ya, itu levelnya Ada Ibu. levelnya. Ya, ini halamannya ini. Buku yang berkualitas, dan kalau misalkan ada buku-buku luar diterjemahkannya itu juga melalui proses ada lokakarya penerjemahan kayak gitu. Jadi memang serius, tidak kayak oh sudah ada bukunya tinggal ditaruh di aplikasi ini, enggak. Jadi memang diseleksi juga. Sumber koleksinya itu ya beberapa ada dari Mizan, ada KPK, Litara, Pelangi, banyak ya. UNICEF, Yayasan Tunas Aksara. Jadi ada beberapa buku-buku yang memang sudah berasal dari lembaga-lembaga ini. Jadi ini kisah-kisah dari daerah ya, misalkan Sumatera Barat. Kita baca sekarang gitu. Nah, berarti kisah dari Minangnya ada banyak nih. Ada Nilam Sitabik, Barian Tanahlik. Nanti misalkan kita mau ganti kisahnya dari mana? Ini ya, kalau dari luar negeri di pojok sini yang ada gambar bola dunianya, itu bisa bahasanya mau Inggris, Thailand, bahasa Indonesia, dan lain-lain ya. Itu kita bisa pilih. Nanti cerita-ceritanya itu cerita dari negara mereka, jadi bukan diterjemahkan gitu. Oh, bukan dari bahasanya. Ceritanya sama tapi bahasanya beda. Enggak, bukan? beda. Cerita dari negara itu. Iya. Coba ya. Kemudian Sophie dan Top mendengar suara seperti ada yang menggerutu. Mereka berhenti dan menengok ke belakang, namun mereka hanya melihat tas plastik yang menggelinding. Dengar Tok, ketika hujan turun, tas plastik itu bisa hanyut ke sungai. Lalu tas itu akan membuka mulutnya yang lebar dan melahap semua ikan. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan, aduh, Jose terjatuh. Jose menjerit, Nina, tolong. Kemudian, kamu tidak apa-apa Jose? Tanya Nina panik. Jose pun menangis. Kakiku sakit Nina.